Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi fi sayyidil ayyam yaumul jumu'ah. Segala puji hanyalah milik Allah di pemimpinnya para hari Jumat. Hari pertama kali manusia diciptakan dengan tanpa dosa. Meskipun Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi karena kesalahan yang diperbuatnya, tetapi sejak itulah kemudian manusia diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam hingga genap seluruh nabi turun sebanyak 124.000 nabi, 315 orang rasul mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan mengajarkan mewujudkan kalimat tauhid dengan bentuk amal-amal saleh. Maka mereka yang mengerjakan amal-amal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Mereka yang bersabar menjaga dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan, mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semuanya masuk ke jannahnya. Allah tutup serapat mungkin pintu neraka itu. Allah buka lebar-lebar pintu jannah itu. Setiap manusia baru berniat kebaikan saja, belum mengamalkannya, telah dicatat Allah dengan satu kebaikan yang sempurna. Ketika niat baik itu akhirnya dikerjakan, Allah lipatkan gandakan 10 kali hingga 700 kali lipat. Sebaliknya, siapapun di antara kita yang punya niat untuk melakukan keburukan, Allah belum catat sebagai sebuah kesalahan. Manakala kita akhirnya melakukan kesalahan yang tadi kita niatkan, Allah hanya mencatatnya sebagai satu kesalahan tanpa ada kosakata yang sempurna. Hadis dari Nabi ini mengingatkan, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu jannahnya lebar-lebar. Siapapun di antara kita tidak ada yang bersih dari kesalahan dan dosa. Tapi sebaik-baik manusia yang berdosa adalah yang menyadari dirinya dan kemudian bersegera bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jangan tunda-tunda, bersegeralah untuk mengejar ampunan Allah, merindukan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Boleh jadi masa lalu kita adalah pezina,
peminum minuman khamar, penjudi, pernah bersumpah palsu, pernah menghardik orang tua, pernah kemudian berkata dusta, dan seluruh dosa-dosa besar yang mungkin pernah kita lakukan, sebagaimana Al-Imam Az-Zahabi telah kumpulkan di dalam karyanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Tapi yakinlah, manakala kita mau kembali kepada Allah, Allah setiap saat menunggu taubat kita. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. 24 kali 7 jam Allah tunggu manusia mana yang dia bertaubat kepada Allah. Sejatinya ketika kita menunda-nunda pertaubatan kita, kita sedang berkejaran dengan kematian. Adalah sebuah penyesalan yang sangat besar manakala manusia itu keburu diwafatkan Allah dalam kondisi belum bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kembalilah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar kembali. Fokuslah, tegak luruslah untuk mencapai merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siratal mustaqim, jalan yang lurus itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Begitu cintanya Allah kepada kita semuanya, bahkan kita menjaga diri kita untuk tidak memperturutkan hawa nafsu kita untuk melakukan dosa-dosa besar. Kita jaga diri kita untuk tidak melakukan dosa-dosa besar, karena penjagaan itu saja Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kita dan Allah akan masukkan kita ke jannah. Kalimat ini secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-31, ketika Allah mengatakan in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika engkau menjauhi dosa-dosa besar di muka bumi ini, jika engkau menjauhi dosa-dosa yang dilarang oleh Allah, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kecilmu dan kami akan masukkan engkau ke tempat yang mulia, yaitu jannah. Masya Allah tabarakallah. Karena itu kemudian dosa-dosa besar ini adalah sesuatu yang perlu kita pelajari, perlu kita fahami, agar kemudian kita mampu menjaga diri kita. Mereka yang tidak mengenali tentu tidak bisa dan tidak tahu bagaimana cara menjaga diri. Di antara dosa-dosa besar itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada al-mubiqat, ada dosa yang paling membinasakan. Ada berapa dosa yang paling membinasakan itu? Kata Nabi, mulailah engkau menjaga dirimu dengan 7 dosa yang paling membinasakan. Yang pertama, jangan pernah syirik kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang kita cenderungi, cintai, rindukan, takuti kecuali Allah. Kita tidak pernah percaya adanya hari sial, waktu sial. Kita tidak pernah percaya hal-hal yang berbau mistis, takhayul.
Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bersedih hati, Allah bersama kita. Yang kedua, jangan pernah mendatangi atau melakukan perbuatan sihir. Bukankah sebaik-baik tukang sihir di masa Nabi Musa alaihissalam begitu mudah dikalahkan dengan sihirnya Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Musa alaihissalam? Dia hanya ilusi mata, sesuatu yang hendaknya dijauhi. Yang ketiga, jangan pernah manusia ini punya niat untuk membunuh manusia di muka bumi ini, kecuali di medan perang, kecuali karena dia sebagai keputusan pengadilan. Tetapi di lain itu, manusia jangan pernah menghukum manusia dengan kematian, karena hidup dan mati hanyalah milik Allah. Karena itu juga jangan pernah bercita-cita untuk putus asa dan membunuh diri, karena berarti kita menetapkan kematian untuk diri kita sendiri, padahal itu adalah wilayah Allah. Mereka yang membunuh dirinya sendiri, mereka ditempatkan di neraka jahanam pada tempat yang paling bawah. Wal-iyadu billah. Yang keempat, tinggalkanlah seluruh akad-akad ribawi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Jadilah semuanya at-tajir, jadilah semuanya entrepreneur, pengusaha-pengusaha muda, menjadi kekuatan baru di dunia dari kalangan kaum muslimin. Kekuatan pengusaha, bukan kekuatan konsumen. Kekuatan creator, bukan kekuatan follower. Berikutnya yang kelima, jangan memakan harta anak yatim. Hormati anak yatim, cintai anak yatim, dan muliakan anak yatim. Yang keenam, jangan pernah lari dari medan perang. Dan yang ketujuh, jangan pernah menuduh wanita baik-baik melakukan zina atau apa yang disebut sebagai qazaf. Demikianlah 7 di antara dosa-dosa besar yang pertama kali hendaknya kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Semakin lama kita belajar agama, mudah-mudahan sensitivitas jiwa kita menjadi semakin lembut, menjadi semakin sensitif. Bagi seorang yang beriman, mengenali ini kesalahan atau kebenaran, kesesatan, kebatilan atau al-haq, insya Allah mudah. Kita belajar agama untuk mengenali nilai, apa itu baik, apa itu benar, apa itu bahagia, apa itu rizki. Itulah pelajaran agama. Dia pelajaran berawal dari pola fikir. Pelajaran agama bukan sekedar pelajaran sholat, karena sholat ini masuk dalam ibadah ritual, bentuk ekspresi manusia ketika akalnya telah berfikir dengan konsep-konsep yang benar dari Allah. Karena itu semakin lama kita belajar agama, insya Allah akan semakin menenangkan jiwa, karena kita faham. Karena pelajaran agama itu mengenalkan kita pada fitrah dasar manusia yang asli. Karena itu Nabi mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Karena sesungguhnya
kejujuran lebih menenangkan jiwa, sementara penipuan akan menggelisahkan jiwa. Dari sini jiwa yang bersih sudah bisa melihat ini baik atau buruk. Fa innal khaira tuma'ninah wa inna syarra ribah. Kata Nabi, kebaikan itu kalau kita lakukan tenang, tapi keburukan itu kalau kita lakukan gelisah. Albirru husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak yang terpuji. Wal ismu, dan dosa. Bagaimana cara Nabi mendefinisikan apa itu dosa? Menarik. Kata Nabi, al-ismu ma nahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Engkau ingin melihat sesuatu itu dosa atau bukan, caranya bagaimana? Kalau engkau melakukan sesuatu jiwamu gelisah, kalau engkau lakukan sesuatu itu engkau tidak ingin diketahui oleh orang lain, maka itulah yang disebut sebagai dosa. Maka baguskanlah jiwa kita, bersihkanlah jiwa kita supaya tidak tertutupi dengan kegelapan. Bagaimana cara kita untuk membersihkan jiwa kita supaya bisa melihat kebenaran itu kebenaran, dosa itu dosa? Dengan banyak zikir kepada Allah. Dan sebaik-baik zikir, kata Imam Nawawi, adalah membaca Al-Quran. Dan sebaik-baik membaca Al-Quran bukan membaca bahasa Arabnya saja, tapi mentadabburi terjemahnya, tafsirnya, dan menghadiri majlis-majlis ilmunya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hatinya menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, jiwa ini kalau tidak kenal agama, dia akan selalu penuh amarah, emosi tidak stabil. Namanya nafsun ammaratum bisu', jiwa yang selalu mengajak manusia kepada keburukan. Maka dekatilah orang-orang soleh, hadirilah majelis ilmu, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak bertaubat, karena Nabi saja orang paling soleh bertaubat setiap hari 100 kali. Maka mudah-mudahan dengan latihan, dengan ilmu, jiwa kita akan bergerak menjadi nafsun lawamah, mulai berubah, meskipun kadang-kadang masih suka kembali lagi pada kebiasaan. Terus fokus. Kalau engkau hari ini masih berat untuk meninggalkan minum-minuman keras, tetap sholat, jangan tinggalkan sholat. Insya Allah satu waktu engkau akan dimudahkan Allah untuk meninggalkan minuman keras, meninggalkan perzinahan, meninggalkan perjudian, meninggalkan seluruh kemaksiatan, karena kita butuh Allah. Pada saat itulah jiwa kita telah berubah ke arah yang puncak, yang disebut nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Mudah-mudahan kelak ketika kita diwafatkan Allah, jiwa kita sudah dalam kondisi tenang, dan mudah-mudahan malaikat yang diutus oleh Allah mencabut nyawa kita, sebagaimana Quran surat Al-Fajr ayat 27-28 memanggil kita dengan lembut, dengan harum, dengan senyum, kemudian mengatakan dengan perlahan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Allah
dalam kondisi ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Carilah teman yang jujur, kejarlah, berkumpullah bersama orang-orang yang jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa taala yaqulu aidha innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.